103,5 TA Radio Musik dan Informasi Terbaik. Halo, apa kabar untuk Anda Sobat TA dan juga pemirsa Radio On TV Merdeka ya. Dan di edisi spesial Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 kali ini, ada yang spesial juga untuk sahabat TA semuanya yang saat ini sedang menyimak Talking Line. Dan kali ini langsung saja kita akan menyapa yang pertama. Ada siapa beliau-beliau yang luar biasa ini? Kita akan sapa dulu, ada Kopral Purnawirawan Partika Subagio Lelono atau akrab dipanggil dengan Kopral Bagio. Kalau gitu kita akan sapa dulu untuk Mas Bimo Kokor Wijanarko. Halo Mas Bimo, apa kabar? Iya, selamat sore semuanya. Merdeka. Merdeka, terima Iya. kasih ya. Sekali lagi kita akan sapa dulu untuk Kopral Bagio. Apa kabar Kopral? Wah, selamat sore, Mbak. Merdeka. Merdeka. Salam sehat. Salam sehat ya. Akhirnya sampai di sini juga Kopral ya. Sehat. Baik, di kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol seputar profil mereka berdua ini, karena juga ini masih ada kaitannya juga nih dengan HUT Kemerdekaan RI ke-76. Tapi untuk mengawalinya itu dari Kopral Bagio dulu ya, kita akan menanyakan ya secara langsung. Kopral, ini adalah seorang purnawirawan dari Angkatan Darat. Ini terakhir berdinas sebelum beliau ini pensiun ini kapan, Kopral? Ya, saya memperkenalkan diri. Ya, saya pensiun 2016, Pak, dari polisi militer. Ya, Oke. kebetulan setelah pensiun kami ditarik oleh Palang Merah Indonesia. Dan ditempatkan sekarang di Politeknik Akbara, di Akademi Bangdarah PMI Surakarta sebagai pembina fisik dan pembina karakter. Oke. Itu, Mbak. Iya. Baik. Nah, kalau boleh diceritakan ini, Kopral, dulu kenapa sih pensiun nih? Kayaknya sebenarnya kalau dilihat dari badannya nih belum bisa pensiun ya, kayaknya masih terus bisa gitu, masih sehat gitu ya. Iya, Kopral, iya. kenapa? Ya, memang di TNI, sekarang ada, tapi di TNI itu ada Tamtama, Bintara, Perwira. Kalau di Perwira itu 58 ya. Kalau di Tamtama Bintara itu 53. Nah, kebetulan saya di Tamtama, masuk jalur Tamtama. Jadi usia 53 kami sudah pensiun. Nah, karena saya sering suka olahraga, kemungkinan dari faktor itu juga ya. Olahraga yang saya tekuni sekarang karate. Kebetulan saya juga ya tidak pamer ya, saya karate dan dua. Dan dua, luar Iya, biasa. dan dua. Jadi sebagai bekal saya untuk membina mahasiswa di Akbara juga itu, Pak. Terima kasih. Oke, jadi memang sahabat TA, nama Kopral Bagio ini memang tidak pernah ada habisnya, terutama di ingatan masyarakat Indonesia, karena beliau ini sempat berdinas juga di Datasemen Polisi Militer ya, begitu ya, Betul. Kopral ya. Oke, dan pastinya banyak aksi ini yang sudah dilakukan oleh Kopral. Ini apakah karena beliau terlalu kuat juga? Tahun berapa aksi pertama ini dilakukan, Kopral? Ya, gini, saya sedikit pamer juga. Sebetulnya saya tidak ingin menonjolkan apa yang telah saya peroleh ya. Iya. Tapi sebagai manusia ya, saya juga ingin memberi motivasi pada adik-adik, khususnya pada remaja-remaja. Dulu waktu saya masih belum pensiun, kita memberi motivasi pada remaja-remaja TNI Polri. Iya. Nah, karena saya sekarang pensiun ya secara umum ya. Saya adalah pemegang rekor MURI, Museum Rekor Indonesia, sebagai pemegang rekor push up terlama. Waduh. Nah, jadi rekor saya bukan rekor terkuat tapi terlama. Terlama, ya? Jadi menyangkut fisik. Ini kayaknya hampir 10.000 Saya melakukan kali ya? push up ya, push up 24 jam
dengan jeda istirahat 2 menit tiap gerakan. Oke. Nah, dikurangi jeda istirahat, jadi rekor saya yang diakui oleh rekor muri 21 jam 40 menit dengan jumlah 9.260 kali gerakan. Nah, keren ya. iya, terima kasih. Kemudian ada pemegang, ada pemecah ya. Kalau saya pemegang rekor, kemudian saya memecahkan rekor juga. Iya. Atas nama Saya koprol, Mbak, ya. Wow. Koprol ya, jungkir wali itu. Itu 5 kilo. 5 kilometer, tepatnya waktu itu saya membuat acara hari ulang tahun TNI, lahirnya TNI. Start dari depan Korem Solo sampai di patung Geladak di patung Slamet Riyadi. Dengan jumlah koprolnya waktu 5 km itu 1046 kalau nggak salah itu 1046, dihitungi sama rekan-rekan. Kemudian saya membuat rekor lagi, memecahkan rekor lari muter Mangkunegaran 24 jam dengan total 78 kali putaran. Kalau umumnya orang yang ritual itu kan hanya 7 kali. Saya 78 kali. 78 Jadi kali ya. memang waktu itu saya memeriahkan hari ulang tahun Korps Sayat, Polisi Militer. Oke. Kemudian 24 jam itu saya pecahkan rekor lagi. Waduh. Mecah rekor ya. Apalagi, Kopral? Saya muter Monas. Nah, muter Monas selama 25 jam. Jadi 24 jam saya tambahi 1 jam menjadi 25 jam lari muteri Monas dengan bawa batu yang sudah ditandatangani oleh Bapak Jokowi waktu itu masih gubernur. Nah, ya. Kemudian saya koprol lagi di jembatan Suramadu. Ya, baru 2 kilo dihentikan petugas gara-gara ada yang tabrakan di jalur roda 2. Oke. Gara-gara nonton. Gara-gara nonton. Waduh, ini gara-gara lihat kopral belakang, nih. orang jungkir. Akhirnya terus dihentikan daripada saya ditangkap oleh petugas sana ya. Jadi saya memang di luar garnisun itu. Iya. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Kodam Jawa Tengah ya, saya di Jawa Tengah, saya mengadakan aksi di Jawa Timur. Tidak izin memang waktu itu ya. Saya memang ingin memberi surprise pada kesatuan TNI. Kemudian saya jungkir lagi. Saya suka jungkir memang Oh, ya. jungkir balik ya. Jungkir balik ya. Nanti kita lanjut lagi, Kopral. Nanti kita akan lanjut lagi. Iya, Kayaknya iya. semakin panjang ini. Jungkir baliknya ini kayaknya keliling Saking Indonesia semangatnya nanti. ini, Saking Mbak, ya. semangatnya. Baik. Oke, kalau selepas tadi Kopral Bagio, sekarang kita akan menuju ke Mas Kokor juga nih. Iya. Mas Kokor nih kayaknya asli Sukoharjo. atau Asli bagaimana? Sukoharjo. Asli Sukoharjo. Iya. Oke, Mas Kokor, mungkin sebelum menceritakan banyak hal, waduh ini karena beberapa hal yang sudah dibuat oleh Mas Kokor ini sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin bisa diceritakan profesi Mas Kokor dulu sebelumnya apa sih sebenarnya? Ya, perkenalkan nama saya Antonius Bimo Kokor Wijanarko, orang memanggil saya Kokor. Saya di PNS di Arsip dan Perpustakaan, Oke, tapi sudah mau pensiun ini dua gitu. tahun lagi saya sudah harus pensiun Baik. karena usia sudah 56. Memang dari awal saya sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Misalnya Pak Jaya Suprana, Mas Mayor, Iya. Pak Bagio, dan semua teman-teman yang berkreativitas lewat baik olahraga, kesenian, atau apapun, Iya. membuat saya akhirnya juga tergugah. Maka pada tahun 2005 saya mendirikan Museum Rekor Sukoharjo dengan kegiatan berjumlah 417. Waduh, 417 Sudah saya buat, kegiatan. iya, Oke. bersama dengan masyarakat Sukoharjo. Sebenarnya tahun ini akan kami bentangkan merah putih dari Gunung Sepikul yang satu ke Gunung Sepikul yang satunya, tetapi harus tertunda karena pandemi. Saya berjanji pada diri saya sendiri, Hari Pahlawan atau Hari Sumpah Pemuda, Pasti. atau nanti Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tahun depan kita akan adakan, dan kita ajak
teman saya yang luar biasa ini. Nanti yang membentangkan bendera beliau. Waduh, ya, luar biasa. asik, ya. Iya. Oke, jadi memang Museum Rekor Sukoharjo ini iya. adalah bentukan dari Mas Kokor ini, sahabat Iya. TA ya. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya-tanya, ini sebenarnya apa sih Museum Rekor Sukoharjo ini? Kalau biasanya museum itu cuman ada benda-benda antik dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini kalau di Museum Rekor Sukoharjo, apa yang menjadi daya tarik? Ya, jadi Museum Rekor Sukoharjo itu berupa kegiatan. Jadi tidak berupa hal yang dipasang untuk dilihat. Oke, baik. Tetapi berupa kegiatan. Ide-ide dari saya, dari teman-teman, terkadang di malam-malam kita secara iseng mau menyelenggarakan apa. Hal-hal yang di luar kebiasaan. Sama seperti teman-teman di Solo yang berpikir bahwa mereka bisa mengadakan sesuatu dengan luar biasa, kami juga tidak mau ketinggalan. Misalnya, wah tuh, kalau begini kemerdekaan, kalau duduk di rumah kan nggak nyaman nih Iya, bagi kita betul. semua. Mari kereta api kita kerudui dengan Betul. bendera merah putih raksasa. Saya segera menghubungi Kepala Stasiun Sukoharjo, Bapak bagaimana ini? Boleh atau tidak? Karena di perizinan kereta api kan cukup sulit. Ini yang paling membanggakan ketika Bapak Kepala Stasiun ini mengatakan, siap Mas Kokor, mari kita kerudui bersama-sama dengan merah putih. Jadi kereta api yang jurusan Solo Wonogiri itu, Iya. kami kerudui dengan bendera merah putih raksasa, kemudian jalan sampai ke Kecamatan Nguter. Ini tidak bisa saya lupakan. Waduh. Karena perizinannya sangat sulit, tetapi ya. bisa kami laksanakan dengan teman-teman. Tetapi tetap kami berterima kasih kepada Tuhan yang terus memberikan semangat kepada kami dan teman-teman, juga teman-teman wartawan maupun teman-teman yang mendukung acara ini. Jadi tidak ada panitia-panitia resmi apa harus ini dan itu. Pokoknya enggak. jalan-jalan Jalan-jalan gitu ya. gitu, secara spontan. Oke. Maka saya mengatakan bahwa rakyat Indonesia itu tinggal bagaimana. Diajak yang positif, Pak, mesti banyak maunya. Iya, betul. Kalau diajak negatif, ya tetap mau. Tetapi mari kita ajak mereka untuk berkegiatan secara positif. Dan yang terakhir kemarin 2019 saya masih mengadakan drama kolosal. Ada 1.000 orang pemuda dari berbagai Sukoharjo, juga dari Solo ada. Tanpa saya siapkan apapun, tanpa saya siapkan makanan, mereka datang dan berperan masing-masing sesuai dengan plot-plot yang sudah saya berikan kepada beliau. Iya. Bahkan didukung dari kepolisian, didukung dari tentara, didukung dari masyarakat, pengurus desa Karang Taruna, blek dalam rangka perebutan jembatan Tanjung dari tangan penjajah. Hal-hal ini yang tidak pernah saya lupakan. Iya. Demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau tadi Museum Rekor Sukoharjo, sekarang kita menuju ke Museum Jawi. Ya. Ini sebenarnya apa perbedaannya nih, Mas Ya. Kokor? Mungkin kalau orang mengatakan Kokor ra gelem meneng. Obah terus ya pokoknya ya. Karena otot saya kalau diam ya seperti beliau ini yang saya kagumi nih Pak Bagio, kalau diam di rumah sakit Pak. Maka akhirnya harus membuat sesuatu yang unik lagi. Akhirnya saya membeli tanah di Desa Jarak Tanjung Nguter Kabupaten Sukoharjo. Oke. Saya beli, kemudian saya bangun 4 limasan Jawa. Kemudian saya pikir-pikir, apa ya gunanya kalau saya membangun tetapi tidak ada kegiatan di sini. Akhirnya banyak orang mengatakan, kasih gamelan Mas Kokor. Oke, kita kasih gamelan. Kita dirikan Museum Jawi yang memamerkan budaya Jawi. Ya, akhirnya dengan bantuan teman-teman semuanya terlaksana. Di sana ada tenggok, biarpun sederhana, tetapi anak-anak sekarang nggak bisa tahu tenggok gunanya untuk apa. Kemudian kuali, kemudian lesung, kemudian ada alu. Iya. Saya pasang dan saya pajang di sana bersama teman-teman. Akhirnya setiap minggu pengunjungnya banyak. Banyak ya. Hanya karena pandemi Mbak Rens ini harus istirahat dulu Iya, museumnya supaya tidak menimbulkan hal-hal yang buruk. Iya Mbak.
Oke, baik, luar biasa ya mereka berdua ini, kayaknya nggak habis ceritanya karena ini juga masih Iya. panjang nih. Jadi nanti mungkin yang akan datang bisa juga nih kita talk show drama gitu ya di Sukoharjo. Nah, ini bisa jadi salah satu wacana juga nih untuk kita barengan bisa garap gitu. Oke, baik, kita akan break dulu. Ya. Sahabat TA jangan kemana-mana, dan juga untuk Anda pemirsa Radio On TV tetap bergabung bersama dengan kami hanya di Talking Line spesial Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Merdeka. Kembali lagi sahabat TA dan juga pemirsa Radio On TV, apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung? Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Dan kita masih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Dan juga masih bersama Kopral Bagio dan juga Mas Kokor. Kita masih akan lanjutkan lagi nih. Oke, Kopral, mungkin Kopral bisa menceritakan juga di mana dulu masa-masa di saat berjuang. Itu kan waktu masih di militer ya. Kopral bisa menceritakan seperti apa sih perjuangan pada saat itu? Ya, saya memang gini Pak. Saya ingin mengawali dulu ya. Sekarang kita berdoa dulu. Kita mau kepada nakes kita dulu, banyak yang jadi korban ya. Kita tundukkan di kepala sejenak. Karena apa? Yang kita perangi sekarang ini bukan lagi musuh ya. Kalau dulu perang, memang saya belum pernah mengalami perang ya. Perangnya dulu dengan kontak senjata. Nah, sekarang perangnya dengan pandemi. Dulu ada kata-kata atau apa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang sudah tidak berlaku itu. Ya. Sekarang bersatu dibubarkan. Nah, bercerai kita malah dibenarkan. Tapi ini sementara. Iya. Jangan untuk patokan. Maksudnya apa? Sekarang menyangkut kesehatan juga. Ya. Jangan sampai perjuangan kita ya itu disalahartikan. Ya, persatuan kita jangan disalahartikan ya. Jadi kita sementara kita mentaati aturan yang ada sekarang demi untuk kesehatan. Nah, kalau kita sudah mentaati aturan yang ada sekarang ya, kemudian kita ya menyambunglah kita ke perjuangan kita juga selamat ya. Perjuangan kita tidak sia-sia. Iya. Itu aja dulu Pak. Oke, baik. Jadi jangan sampai perjuangan kita sia-sia ya, hanya gara-gara ada beberapa hal yang membuat kita gagal untuk memperjuangkan kemerdekaan ini juga. Oke, kita menuju ke seniman kita dari Sukoharjo kembali yang kemarin sempat melakukan aksi jahit bendera merah putih raksasa. Wow, luar biasa ya. Mas Antonius Bimo Kokor Wijanarko, Mas Kokor ini. Mungkin kalau ada yang baru saja bergabung, saat ini saya sedang bersama dengan Kopral Bagio dan juga Mas Kokor Wijanarko. Oke, Mas Kokor, ini dalam menyambut HUT ke-76 kemerdekaan RI, jadi menjahit bendera raksasa dengan ukuran berapa? Dan selain itu juga diberitakan ya, karena memang beritanya muncul di mana-mana nih sahabat TA ya. Mas Kokor ini juga mengibarkan ratusan bendera merah putih di rumahnya. Waduh, sepanjang apa ya itu, kayaknya semuanya bakal jadi merah putih gitu. Nah, ini gimana nih Mas Kor? Ya, tadi saya katakan bahwa kalau hari-hari besar negara, semisal kemerdekaan ini tanggal 17 Agustus, sekali lagi kalau yang namanya diam mesti akan kecewa nanti
di hari kemudian. Iya, betul. Maka berpikir tentang itu mesti harus kita olah. Nah, yang terakhir, apa ya di masa pandemi yang tidak harus berkerumun, yang tidak harus campur baur gitu. Akhirnya kami punya bendera raksasa, punya bendera jumlah 200 dari pemberian dari Kesbang Limas Kabupaten Sukoharjo. Saya pasang sendiri di rumah saya. Jadi sekarang rumah saya ini kebuat dengan bendera merah gitu putih. ya? Dan saya punya mesin jahit kuno karena di Museum Jawi kan menyimpan barang-barang kuno. Kemudian saya keluarkan mesin jahitnya, saya seolah-olah menjahit bendera yang merah dan putih saya satukan, mengandung maksud bahwa mengatasi pandemi corona ini harus bersatu. Kalau kita bersatu, jawabannya hanya satu juga. Iya. Pandemi corona bisa kita atasi Iya. dengan cepat dan kita akan menjadi orang yang sangat sehat. Iya. Semua penduduk sehat. Dan kita membangun lagi Indonesia yang luar biasa ini. Pasti ya. Pasti. Dan itu benar kalau kita Ya. memang harus menuju merdeka bebas corona. Betul. Iya, ya. Atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa kita yakin pandemi akan segera berakhir. Tetapi syaratnya satu, kita harus bersatu. Harus bersatu. Harus bersatu, tidak boleh memecahkan belah sendiri, kemana-mana sendiri, tidak taat anjuran dari presiden, tidak taat anjuran dari pemerintah, jangan. Ayolah, di masa kemerdekaan ini, sekali lagi, bersatu untuk atasi pandemi corona. Iya. Oke, dan yang uniknya nih sahabat TA dan juga pemirsa, bendera-bendera ini dijahit dengan mesin jahit yang sangat sederhana sekali, betul nggak nih? Iya. Ini bantuannya siapa aja nih, kalau boleh tahu? Jadi Museum Rekor Sukoharjo itu saya dirikan dengan teman-teman yang semuanya tidak menerima gaji. Jarang sekali kita mengajukan proposal, jarang dan hampir-hampir tidak. Kita mesti menghubungi teman yang mau diajak, misalnya sebuah sekolah, sekolah X misalnya, ayo kita buat rekor bagaimana, misalnya membuat ketupat atau ribuan ketupat pada masa Lebaran, bagaimana? Nah, kita tidak mensyaratkan apa-apa, kita tidak meminta uang pada siapapun. Museum Rekor Sukoharjo memang benar-benar komunitas yang tidak mengandalkan uang sebagai yang utama. Jadi pokoknya asal rekor ini terciptakan, kemudian kita catat, kita beri piagam, selesailah sudah. Dan ini membuat semua pihak menjadi bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Iya, oke. Baik, jadi memang salah satu hal yang sangat membanggakan juga ya. Betul. Oke, iya. Dan Kopral Bagio, ini mungkin kalau boleh diceritakan juga nih untuk kita semuanya, apakah mungkin ada rencana-rencana ke depan yang akan dilakukan aksi kembali oleh Kopral Bagio? Selama saya masih bernafas, ya. Luar biasa. Bernafas, saya sebetulnya ingin selalu, ya. Kalau saya usia sekarang udah 60 tahun. 60 ya. 60 tahun, saya masih mampu. Harapan saya remaja-remaja jangan menyerah, ya. Harus melebihi saya. Bukan terus harus push up sampai 24 jam, enggak, tidak perlu ya. Oke. Itu hanya sebagai motivasi, ya. Harapan saya jangan sampai orang itu membanggakan orang, jangan, ya. Saya bisa untuk cukup untuk sebagai motivasi aja, ya. Yang perlu kita banggakan perlu kita sendiri. Ingat, tiap-tiap manusia punya keistimewaan, ya. Jadi tiap-tiap orang punya keistimewaan. Hanya bagaimana kita untuk menyadari kalau kita itu punya keistimewaan. Nah, saya mengawali kegiatan, ya, saya sadar kalau saya punya keistimewaan pada waktu saya masih dinas, ya, sudah usia 43, ya, 43 tahun. Kebetulan waktu itu komandan saya gila karate. Waduh. Nah, setelah ada jeda istirahat, ya, ada istilah yame itu istirahat, ya. Saya gunakan untuk push up. Nah, gerakan lagi, yame lagi, istirahat lagi, saya gunakan untuk push up lagi. Nah, kok rasanya kok nggak capek-capek? Saya latih sendiri, ya. Saya latih sendiri tanpa diketahui sama orang di Stadion Manahan. Saya latihan 2 jam, 3 jam.
dengan jumlah 2.600 sekian. Nah, baru saya sadar kalau saya punya keistimewaan. Nah, keistimewaan fisik, ya. Kemudian saya memecah rekor push up sampai jungkir-jungkir balik itu. Tapi ingat, saya bukan untuk pamer-pamer kekuatan, bukan ya. Kita itu manusia debu, nggak ada artinya ya Pak ya. Betul. Nggak ada artinya ya. Saya tiap membuat acara itu pasti ada momen-momen tertentu, hari ulang tahun Korps, hari ulang tahun TNI, ya, 17 Agustus, ya. Saya tiap membuat acara, alasannya apa? Nah, biar tidak bosan orang lihat itu. Ya, kalau kita upacara, ya memang terjun bagus ya, terjun, ya sudah. Tapi maksud saya ingin membuat acara yang di luar itu. Wah, yang rada nyeleneh. Nah, makanya saya sering memberi arahan. Berlatihlah yang nyeleneh-nyeleneh agar mendapatkan hal yang aneh-aneh. Nah, jadi untuk inspirasi itu. juga nih. Jadi saya bukan... ingin membuat hal-hal yang baru, Nah. Oke. Nah, kemudian saya juga memberi motivasi pada adik-adik, jangan sekali-sekali mencoba narkoba. Itu sudah bunuh diri itu. Bunuh diri, betul. Wah, sudah. Apalagi ya mohon maaf ya, kalau tato itu dianggap itu seni, bagi saya ya bukan seni ya, merusak tubuh itu. Lebih baik jangan. Hindarkan hal-hal yang negatif, yang tidak baik, dan yang penting jauhi. Sekarang apa? Untuk apa namanya itu? Medsos. Iya. Ya, sekarang tanpa sekat, tanpa filter, itu juga bahaya. Nah, bisa menjerumuskan. Nah, kebetulan saya di kampus juga sering memberi arahan bela negara. Nah, apa artinya? Yang paling penting ya, contoh yang paling penting bela negara itu. Kalau misalnya ini gambaran contohnya aja, gambar yang ringan. Ada tamu asing ya, ada dari Korea, dari Jepang, dari manalah ya. Jalan-jalan di Kota Solo atau di Indonesia lah ya, yang lebih luas. Nah, di situ ada sekelompok pemuda. Wah, dengan rambut yang bermacam-macam, ya, tatoan dari ujung mata sampai ujung kaki, rokok 1, 2 untuk 20, ya. Nah, memang bagus itu, kompak. Nah, pada satu di perempatan dia sambil ngatung-ngatung. Ya, mohon maaf saya tidak menyebut kelompok itu, tapi saya kira sudah tahu lah ya. Mereka bangga dengan keadaan mereka, ya, dengan pakaian yang aneh-aneh, ya, difoto sama turis-turis asing tadi. Nah, setelah turis asing pergi pulang ke negara, ini loh gambaran remaja negara berkembang. Nah, saya tanya pada adik-adik mahasiswa, itu memalukan negara atau membuat negara bangga? Nah, saya balik sekarang. Ada adik-adik SMP, SD yang bisa menciptakan robot, ya, bisa menang di Olimpiade, ya, tanding di luar negeri, mendapatkan penghargaan yang hebat. Nah, itu membela negara atau memalukan negara? Itu aja. Kalau udah terpatri dengan kegiatan yang bagus, dengan kompetisi yang hebat, negara tuh hebat, ya, remajanya bagus, dengan fisik, dengan mentalnya juga bagus. Nah, ya mohon maaf aja sekarang ya, ya saya nggak menyebut remaja kita merosot, bukan ya, tapi ada contoh-contoh yang jelek. Untuk mengucapkan Pancasila sudah lupa, nggak hafal ya. Nah, apalagi dengan lagu-lagu kebangsaan, itu sudah nggak hafal. Lalu yang dipamerkan apa sekarang? Yang dibanggakan apa?
ini yang menjadi PR bagi orang tua. Yang paling dekat sekali orang tua, mengarahkan anak-anaknya, ya, agar jangan lupa, ya, untuk adik-adik, ya, yang masih kecil-kecil itu diajari, tetap harus diajari lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terus nama-nama pejabat, presidennya siapa, itu penting. Iya. Pesan saya itu, ya, pesan bagi orang tua. Ingat, saya 60 tahun masih mampu. Besok saya akan mencari rekor jungkir lagi. Iya, itu harus saya laksanakan. Iya, oke. Ya, memang mohon maaf ya, kuping saya yang kiri itu error. Gara-gara kakian bungkir, ya, push up itu memang ada kalah. Ya mungkin di samping fisik juga mungkin ada urat-urat yang kalah. Akibat dari kakian jungkir. Nah, itu. Karena Mohon maaf aja. benturan-benturan itu kali ya. Nah, Oke. tapi yang jelas semangat terus ada. Ya, semangat terus jiwa korsa, jiwa cinta tanah air. Nah, itu harus terpatri. Ya, jangan sampai kendor. Ya, dengan musim pandemi ini jangan sampai terus pasrah. Pokoknya jangan. Tetap semangat. Ya, walaupun berapa tahun disekat dibatasi, yaitu enggak ada alfa omega, ada awal dan akhir, pasti ada akhirnya. Iya. Ini hanya sementara, ya, kita dipecah, ya, dipecah, disekat-sekat, itu bukan memecahkan persatuan, bukan. Ini sementara, biar tidak sakit, ya, penyakit biar tidak menyebar. Nah, maksudnya itu bukan untuk memecah belah persatuan Indonesia, bukan. Jadi ingat, itu jangan disalahartikan. Iya. Pesannya itu aja dulu, Pak. Ya. Oke, baik, Kopral, luar biasa nih. Sangat menginspirasi ya, dan betul sekali bahwa kita sebagai insan muda memang harus benar-benar tekun dengan berbagai hal positif yang akan kita bawa pastinya. Nanti ini akan menginspirasi teman-teman yang lain juga gitu. Dan yang satu lagi, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah, begitu. Oke, Mas Kokor, kalau Mas Kokor sendiri gimana, Mas? Menghadapi anak-anak muda zaman now, anak-anak muda milenial yang katanya udah selalu menomorsatukan yang namanya media sosial dan lain sebagainya. Tapi asalkan positif, ini kayaknya bagus juga sih. Ya. Silakan Mas Kor. Ya, saya tetap berpikiran positif ya. Anak-anak muda sekarang, biarpun mungkin setiap hari pegang HP, pegang media sosial, dan dunianya 90% ke situ. Tetapi sekali lagi, kita punya tugas yang mulia untuk menyelamatkan mereka dari ketergantungan dengan media sosial. Yaitu dengan apa? Saya selaku orang tua menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang positif, yang tentu saja mereka akan tergerak untuk ikut, asal satu, kita jujur kepada mereka bahwa tujuan kegiatan kita adalah ini, mencintai negara, mencintai bangsa kita. Mereka harus saya tanamkan bahwa kita lahir di sini, kita besar di sini, kita berkembang di sini, di tanah air Indonesia. Jadi, mari, biarpun tetap pegang media sosial dengan alat-alat canggih, sempatkan waktu untuk berkegiatan fisik, seperti tadi beliau Pak Kopral bagi. Sempatkan waktu, kalau tidak bisa salto atau tidak bisa push up, tetap misalnya kalau kegiatan begini ini, mari pasang bendera di rumah dengan sungguh-sungguh. Iya, betul. Hal yang sederhana tetapi berarti yang sangat luar biasa. Jadi HP-nya letakkan dulu, mungkin di HP atau di alat-alat yang lain, mendengarkan lagu-lagu perjuangan. Iya. Seperti saya misalnya mengajak kepada para anak-anak yang datang ke tempat saya untuk lagu perjuangan itu kayak begini. Saya Harus ciptakan juga ya? lagu-lagu perjuangan. Saya ciptakan juga lagu-lagu untuk mereka. Saya sebarkan ke media sosial untuk mereka dengarkan. Nah, ini mumpung nih. Satu lagu, coba. Refnya aja. Refnya aja. Ya, refnya aja.
Apa Oh, lagu iya, iya, yang iya, iya. diciptakan oleh Mas Aku Koper? mengarang. Aku bertanya pada semua, masihkah kita cinta negara? Masih banggakah pada lambang negara? Garuda nan gagah perkasa. Ini pertanyaan, ya kan? Syairnya berupa pertanyaan, terus jawabannya ini. Jawabannya itu ya. Nah. Oke, baiklah pemirsa. Ini dia Mas Kokor dengan jawaban. Teriak merdeka berkumandang, hormat bendera jadi kebanggaan. Tak seorang pun boleh menghina pada lambang-lambang negara. Semangat. Semangat, ya. Itu kayaknya cuman Ya. baru satu ya yang yang dipamerkan kepada kita nih sahabat ya dan juga pemirsa. Iya. Tapi sepertinya masih banyak beberapa lagu yang memang sudah diciptakan oleh Mas Kokor karena ini sangat luar biasa. Ini akan menunjukkan bahwa selain cinta Indonesia, cinta Ya. negeri ini juga membuat anak-anak muda itu akan apa ya ikut-ikutan gitu, Betul. sesuatu hal yang positif Iya. gitu. Oke, luar biasa Mas Kokor. Nah, kalau Kopral Bagio nih hobi nyanyi nggak nih Kopral? Hobi. Hobi, hobi ya, hobi nyanyi Hobi, ya. Apa? Lagu kesukaannya apa nih? Tapi lagu-lagu apa ya? Ada Salah satu aja, salah satu. lagu Madura ya. Lagu Madura, boleh, boleh loh. Ini lagu tanah air loh, Enggak, lagu ini loh. ini juga salah satu lagu perjuangan juga, Oke, tapi bahasa Jepang. oke, silakan. Boleh kita nyanyikan? Boleh, Boleh. boleh, langsung aja. Iya. Pemirsa, inilah dia Iya. Kopral Bagio. Shino no yoru, Shino no yoru yo wa Minato no akari, murasaki no yoru Noboru janku no yumi na fone Aha, aha Wasurare no kogi no ne Oh, sina no yaru Yumi no yaru Miyo to ukai no sora akete Fuji chu takaku takayakeba Senshi no saiki hachu rachu to Hibo bo odoru oyashiba Oh, oh Surira no asa Good morning そびよろこ婦人の方くそ剣を木中ゆるきなき我が日本のsejarah Nippon ichi no Kibitango merdeka. Bagus. Artinya apa? Bagus. Embuh. Artinya embuh ya itu tadi ya. Artinya embuh. Oke, jadi kayak berasa Itu ini ya. lagu perjuangan. Lagu Jepang ya. Lagu Jepang ya, ini berbahasa Jepang dan ini kita kayak terbawa suasana gitu loh, kayak ke negara Jepang gitu. Iya. Oke, apakah ada sesuatu yang menginspirasi mungkin Betul. dari luar Nah, negeri memang setiap apa ya? Ya itu tadi. Tiap orang punya keistimewaan. Nah, coba digali. Mbak juga punya tuh Iya keistimewaan dong. ya. Nah, ya misalnya kuat tidur. Waduh, kuat makan juga ya. Kuat makan. Nah, jadi saya dengan kesempatan ini ingin menularkan pada adik-adik remaja-remaja ya. Cari keistimewaan kalian. Ya. Cari. Terus cari. Pasti ada. Misalnya, ya, bisa menirukan suara burung. Nah, kebetulan ada lagi ya ke arah fisik. Nah, kemudian ada lagi yang banyak hal. Cari sampai ketemu. Caranya bagaimana? Olahraga. Nah, olahraga. Kemudian olah fisik, olah pernapasan. Jangan malas olahraga. Nah, nanti
di dalam olahraga gerak-gerak itu nanti timbul, oh ya saya mempunyai keistimewaan gini. Nah, digali. Cara menggalinya di situ. Kalau kita diam aja sudah, tidak mungkin kita sadar. Nah, kalau sudah kita ketemu, nah kita gunakan ke hal-hal yang positif. Ya, jangan untuk pamer-pamer, gabel, ya, tidak bagus juga. Ya, jadi kita memberi semangat pada adik-adik. Jangan mencoba-coba narkoba, Ya. kemudian tetap semangat membela tanah air, membela negara dengan hal-hal yang positif. Jangan memalukan negara. Nah, itu baru remaja Indonesia. Ya. Luar biasa. Ya, dan kalau untuk Mas Koker sendiri ada pesan-pesan nggak nih Mas? Terutama dengan akan dirayakannya Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-76 ini. Karena sudah hampir 2 tahun dan 2 periode kemerdekaan kita tidak bisa merayakan secara gegap gempita. Ya, saya jadi teringat selama 5 tahun saya menyutradarai drama kolosal. Puncaknya ketika dengan TNI kita bermain drama karena kebetulan kita juara 1 se-Kodam ya. Saya sutradarai dengan judulnya Jenderal Sudirman. Kita main bersama 1.500 pasukan, kita bawa dari Sukoharjo, Ambarawa, juga Salatiga, kita bermain di Palagan Ambarawa. Oke. Itu semua menjadi kenangan manis bagi saya. Dan drama-drama kolosal yang saya buat membuat saya berpikir, Tuhan, jauhkanlah segera Indonesia dari pandemi corona. Iya. Karena saya ingin buat drama lagi. Wow, drama apa nih, Mas? Drama yang tentu saja untuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Seandainya pandemi corona segera berakhir, saya akan buat drama kolosal dengan anak-anak muda. Oke. Nanti bentuknya bagaimana, yang jelas Pak Kopral Bagio akan saya ajak menjadi pemeran Siap. utamanya. Wasik. Waduh, Iya. luar biasa. Dan juga saya akan memberi beliau ini penghargaan dari Museum Rekor Sukoharjo. Wah, Penghargaannya berbunyi Manusia Canembuh. cendol, betul. Ya, Oh, ada ya, manusia Canembuh. Cenboh. Gitu. Ah, Jadi iya. terjemahkan sendiri. Iya. Yang akan membaca nanti akan kami berikan secepatnya. Untuk beliau akan kami serahkan ke dalamnya sebagai ungkapan rasa bangga saya kepada beliau. Iya. Karena kalau Solo tidak ada Mas Mayor, tidak ada Pak Kopral Bagio, tidak ada Mas siapa itu yang saya lupa namanya. Sepi. Sepi. Maka sekali lagi beri kesempatan pada mereka untuk berkembang Oke. dan membutuhkan biaya. Tentu saja dari pemerintah Surakarta akan betul-betul perhatian kepada mereka. Dan pun saya juga terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang apapun alasannya telah memberikan dukungan-dukungan kepada kami semua untuk membuat Sukoharjo menjadi kota yang punya nafas Ya. hidup dalam memperingati hari-hari besar negara. Saya dan teman-teman tidak akan pernah ketinggalan. Kalau Tuhan masih memberikan kesehatan kepada saya, akan terus saya ramaikan Sukoharjo Iya. menjadi kota yang penuh dengan kegiatan nasionalisme. Iya, oke. Iya. Siap ya, Siap. ditunggu aksi selanjutnya. Nah, sekarang pesan-pesan juga ini dari manusia Cenboh ini. Silakan Kopral. Ya, saya juga ingin, yaitu tadi dari ajakan-ajakan dari rekan-rekan agar saya semangat ya. Saya tetap memberi semangat pada rekan-rekan ya. Modal saya adalah semangat. Kalau saya usia 60 tahun ya, masih mampu ya, remaja-remaja harus melebihi kemampuan saya. Nah, kemudian jika ada dari kelompok-kelompok ya yang dengan semangat memberi wadah, membuat rekor-rekor, wah itu bagus sekali. Nah, jadi kita juga memberi memberi wadah pada adik-adik, remaja-remaja
yang mempunyai potensi untuk memecahkan rekor lah ya. Jadi tujuannya apa? Mau semangat juga. Jangan sampai ngelokro, jangan sampai lemah. Lemah lembut itu bagus, tapi kalau ngelokro, malas, Iya. itu bahaya, ya. Apalagi kalau nanti orang udah lemah, pikiran lemah, sudah tidak ada semangat, gampang disusupi. Nah, dengan hal-hal yang tidak baik, itu tadi narkoba, terus kemudian apa ya, yang menjerumuskan kehidupan mereka. Jadi harapan saya dengan masa pandemi ini jangan sampai orang malah pasrah, udah gini aja, jangan, tetap semangat, ya. Toh nanti ada akhirnya bagaimana? Nanti saya juga belum tahu kapan pandemi ini berakhir, ya. Tapi tetap semangat, jangan sampai kendor, kemudian tetap mentaati aturan-aturan yang digariskan oleh pemerintah, ya. Tetap disiplin prokes itu penting, ya. Jauhi untuk berkerumun dulu, yaitu tadi bukan untuk memisah-misahkan atau memecah persatuan, bukan. Ini hanya baru sementara. Taati dulu. Kalau udah pandemi udah selesai, nah nanti kumpul lagi membuat rekor-rekor lagi, wah jungkir balik, push up lagi, wah mengajak, wah ya remaja-remaja yang punya potensi kita aja, wah ini bisa gelundung, gelundung 2 kilo, wah ini nanti kita membuat rekor-rekor. Kebetulan rekan dari Sukoharjo ini itu Mbak ya. Ya, oke. Baik Kopral Bagio dan juga Mas Kokor, terima kasih banyak waktunya Iya, Mbak. di sini. Semoga nanti kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-76 ini, Ya. walaupun di masih masa pandemi seperti sekarang, kita tetap bisa berkarya untuk negeri, untuk negara kita Indonesia, begitu. Oke. Terima kasih. Merdeka. Merdeka! Waduh, luar biasa sekali. Baik, sahabat TA dan juga untuk Anda pemirsa Radio On TV, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung kali ini. Talking Line saya, Rena Audria, bersama dengan Kopral Bagio dan juga Mas Kokor, seorang seniman dari Sukoharjo yang luar biasa semua mereka. Dan ini ada satu sebutan lagi, itu manusia Encan Boh nanti katanya yang akan diberikan Penghargaan. spesial untuk Kopral Bagio. Baik, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Rena Audria pamit dan selamat siang, tetap jaga kesehatan. Merdeka! Merdeka!